Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Amiruddin selaku dosen pengampu dalam mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Baiklah, di sini saya akan memaparkan beberapa hal mengenai konsepsi pendidikan seumur hidup atau lifelong education dalam pendidikan perspektif Islam. Yang pertama, hakikat pendidikan seumur hidup. Belajar merupakan tugas semua manusia dari tua, muda, besar, kecil, kaya, miskin, dan semua mempunyai tugas tersebut. Belajar memberi, menerima, bersabar, menghargai, dan menghormati, dan lain sebagainya. Semua itu merupakan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari. Dari dahulu sudah dapat dilihat bahwa hakikatnya orang belajar sepanjang hidup meskipun cara orang berbeda-beda. Jelasnya tidak ada batas usia yang menunjukkan tidak mungkin yang sudah tua berusaha mencari tahu mengenai cara-cara baru dalam bercocok tanam dan memberantas hama, dan pembahasan hasil yang lebih menguntungkan. Itu adalah pertanda bahwa belajar itu tidak mengenai batas usia. Selanjutnya, pendidikan adalah lembaga dan usaha pembangunan serta watak bangsa. Pendidikan merupakan ruang lingkup yang amat komprehensif, yakni pendidikan kemampuan mental berpikir atau rasio intelek, kepribadian manusia seutuhnya. Pendidikan seumur hidup atau belajar seumur hidup bukan berarti kita harus terus bersekolah sepanjang hidup kita. Sekolah diartikan oleh masyarakat sebagai tugas belajar yang terperangkap dalam sebuah ruangan kelas, melainkan belajar dapat dilakukan di mana saja. Dalam belajar juga terjadi interaksi komunikasi antara manusia dan berlangsungnya kesinambungan generasi belajar untuk melestarikan hidup, mengamankan hidupnya, dan menghindari pengerusakan hidup. Pendidikan tidaklah selesai setelah berakhirnya masa sekolah, tetapi merupakan sebuah proses masa sekolah yang berlangsung sepanjang hidup. Yang kedua, urgensi pendidikan seumur hidup. Pendidikan seumur hidup akan memberikan peluang bagi seseorang untuk meningkatkan produktivitas, memelihara dan mengembangkan sumber-sumber yang dimilikinya, hidup di lingkungan yang menyenangkan, sehat, dan memiliki motivasi dalam mendidik anak-anak secara tepat sehingga pendidikan keluarga menjadi penting. Urgensi pendidikan seumur hidup mencakup beberapa aspek, yakni sebagai berikut. Yang pertama itu aspek ideologis, yang kedua aspek ekonomis, yang ketiga sosiologis, yang keempat aspek politis, yang kelima aspek teknologis, yang keenam aspek psikologi dan pedagogis. Yang ketiga, implikasi pendidikan seumur hidup itu bagaimana? Yang pertama itu pendidikan realisasi. Baca tulis fungsional memuat dua hal, yaitu memberikan kecakapan membaca, menulis, menghitung, dan yang fungsional bagi anak didiknya. B. Menyediakan bahan-bahan bacaan yang diperlukan untuk mengembangkan lebih lanjut kecakapan yang dimiliki oleh anak didiknya. Yang C. Pendidikan faksional. Program pendidikan di luar sekolah bagi anak-anak di luar batas usianya. D. Pendidikan profesional. Pendidikan yang harus dimiliki oleh setiap individu, baik itu di sekolah formal, informal, dan lain sebagainya. Yang kedua, pendidikan ke arah perubahan dan pembangunan.
pendidikan bagi anggota masyarakat dari berbagai golongan usia agar mereka mampu mengikuti perubahan sosial dan pembangunan. Yang B, pendidikan kewarganegaraan dan kedewasaan politik. Pendidikan dalam upaya penguasaan pendidik, kewarganegaraan, dan kedewasaan politik bagi setiap warga negara. C, pendidikan kultural dan pengisian waktu senggang. Pendidikan dalam upaya menciptakan masyarakat yang mampu memahami dan menghargai nilai-nilai agama, sejarah, kesastraan, filsafat hidup, seni, dan musik bangsa sendiri. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.